Perkenalkan, nama saya Kirina Pojuduru, SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Sumbawa, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Nias Selatan. Saat ini saya seorang mahasiswa TPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dengan nomor peserta mahasiswa 2514 460714. Ini adalah kartu identitas saya. Saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada kelas 7 dengan materi sejarah kelahiran Pancasila. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Luar biasa, sehat, walafiat. Sebelum kita akan melakukan pembelajaran kita, saya minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Silakan ke depan. Kami dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad. Tuhan, kami akan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Demi Allah, Kau memberkati kami semua anak-anak-Mu. Tuhan, Kau akan masuk ke dalam hati kami. Tuhan Yesus yang baik, hanya dalam kami tidak sempurna ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini untuk menyanyikan lagu nasional. Jadi semua berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berjuang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat Tuhanku sebersama, prima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, mari kita akan absen. Silakan dengarkan namanya. Firdayanti Laya, Agatha Linda Turu, Niat Hati Laya, Resta Telombanua, Elsa Julikan Telombanua, Krista Turu, Genius Turu. Tujuan kegiatan pembelajaran dan kepada anak kami, kita bersama-sama membacakan tentang tujuan kegiatan pembelajaran. Jadi sekarang mulai dari nomor 1, yaitu pertama, Membayari sejarah kelahiran Pancasila sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Menjelaskan dari kelahiran perumusan hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ia memperhatikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, kita tahu bahwa Pancasila ini ada nilai bahwa Pancasila ini mempunyai nilai tersendiri. Itu di dalam Pancasila termuat dari 55 butir Pancasila. Siapa yang tahu tentang dalam sila pertama Pancasila? Ada yang tahu? Silakan. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, terima kasih. Berikan dia tepuk tangan. Kita tahu bahwa di dalam Pancasila ini adalah tentang menyangkut tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk lebih selanjutnya, maka anak-anak kami, mari kita simak dari video berikut ini dan kita simak apa saja yang termuat di dalam video ini. Maka diperhatikan di dalam video ini nanti
ketika kita simak bersama, jika ada hal-hal penting di dalam video pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan dicatat dan dipelajari dengan baik dan ditulis. Jadi mari kita simak bersama. Dan Amerika Serikat sehingga kembali berjanji akan memberikan kemerdekaan. Pembentukan BPUPK sebagai bukti janji kemerdekaan, Jepang membentuk BPUPK Dokuritsuji Bibio Sakai pada 1 Maret 1945. BPUPK wilayah Jawa dan Madura diizinkan lebih dulu, sedangkan BPUPK wilayah Sumatera dibentuk pada 25 Juli 1945. BPUPK dilantik 29 April 1945 untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan. Anggota awal 62 orang, 60 Indonesia 2 pimpinan, ditambah 8 orang Jepang sebagai pengamat. Pada sidang kedua jumlah anggota menjadi 76. Pimpinan BPUPK: Ketua Dr. KST Rajimanwediningrat, Wakil Ketua Raden Panji Soroso dari Indonesia dan Kibangan Yosio dari Jepang. Sidang BPUPK: Sidang 1, 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara, disinilah lahir rumusan Pancasila. Sidang 2, 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang diadakan di Gedung Sultan, sekarang Gedung Pancasila, Jakarta. 2. Kelahiran Pancasila. Sidang pertama BPUPK 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara Indonesia. Ketua BPUPK menanyakan dasar negara kepada para anggota. Dari 29 Mei 1 Juni 1945, 32 anggota mengemukakan pendapat terkait bentuk negara dan pemerintahan. Dan beberapa penjelasan tadi, apa yang kita simak di situ, itu sudah ada tokoh-tokohnya. Siapa yang di antara siswa kami yang tahu tentang tokoh-tokoh Pancasila? Siapa? Ada yang tahu tokoh-tokoh perumusan Pancasila? Siapa? Ada yang tahu? Silakan. Wisnu Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Profesor DR Soekarno pada tanggal 21 Mei 1945. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan video yang kita saksikan pada pagi hari ini, apa saja yang kalian ketahui tentang Pancasila? Ada yang tahu? Silakan. Yaitu karena Pancasila mengatur seluruh tantangan kehidupan bangsa dan penyelenggaraan negara, memastikan Indonesia melakukan sesuai dengan cita-cita nasional. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Ada yang tahu apa perbedaan tugas dan wewenang BPUPKI dengan PPKI? Apa tugas BPUPKI? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada, saya. Tugas BPUPKI itu menyelidiki kemerdekaan negara Indonesia. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Ada lagi yang tahu tugas BPUPKI? Silakan. Tugas BPUPKI yaitu menyelidiki dan merencanakan kebutuhan serta merumuskan dasar dan bentuk negara Indonesia. PPKI tugasnya itu melanjutkan pekerjaan BPUPKI, mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, membentukkan undang-undang dasar dan membentukkan struktur pemerintah Indonesia. Baik, itu saja. Berikan tepuk tangan. Anak-anak kami, saya ajak kita untuk membentuk sebuah kelompok untuk lebih kita mendalami pembelajaran. Baik, kita akan menentukan siapa-siapa saja yang menjadi anggota kelompok. Yang pertama adalah dari kelompok 1, ini adalah Agatha Nida, kedua Ariyanti, ketiga Niat Hatilaia, kemudian Fidayanti,
dan berikutnya adalah Jenius. Silakan gabung dengan kelompoknya. Yang kedua adalah Rista, Elsan, Rista dan Isolda Lestari. Dari beberapa materi tadi dari video tadi, maka bagikan barang materi sesuai dengan judul-judul kelompok masing-masing. KPD nanti diisi oleh siswa-siswi kami. Setiap peserta kelompok mempresentasikan kelompok masing-masing. Ini KPD ini diisi nanti sesuai dengan pembelajaran yang kita sudah pelajari. Maka saya akan mulai dari kelompok 1. Semua sudah lengkap kan? Ada lagi yang anak-anak kami perhatikan, semua peserta kelompok diperhatikan dulu sebelum kita mengerjakan. Perhatikan, ini adalah LKPD. Ini dimuat semua nama-nama peserta kelompok 1 sampai 5. Kemudian dari judul proyek itu ini dipilih apa judul proyeknya. Judul proyek ini adalah misalnya ini dari kelompok 1, membahas dengan judul kelompoknya adalah membuat infografis digital atau poster yang menampilkan alur sejarah Pancasila. Kemudian khusus kelompok 2 membahas tentang kelompoknya adalah membuat komik strip atau cerita bergambar tentang proses perumusan Pancasila. Khusus kelompok 3 ini adalah judul proyeknya adalah mengenai menyusun daftar 51,8 nilai Pancasila di lingkungan sekolah dan keluarga. Itu diisi nanti di dalam di sini. Dan berdasarkan semua pertanyaan ini dijawab sesuai dengan rancangan proyek yang sudah ada dengan jawaban masing-masing peserta kelompok. Itu di selama masing-masing kelompok ya, semua dicatat. Ada yang
Karena sudah siap, setiap peserta kelompok sudah siap mengerjakan sesuai dengan KPD yang saya berikan, maka kita akan menampilkan kelompok pada pagi hari ini. Yang pertama kali adalah kelompok 1. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Baik, kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Kami dari kelompok 1 Bunga Mawar. Di samping kanan saya Arianti Laya sebagai ketua. Saya yang bernama Agatha Jadurus sebagai moderator. Di samping kiri saya yang bernama Niathati Laya sebagai non-tulis. Selanjutnya Hidayanti Laya sebagai anggota dan Denius Telambarna sebagai anggota. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami dengan judul proyek menampilkan alur sejarah Pancasila. Dan ini poster tokoh-tokoh pembentuk Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, penetapan hari lahirnya Pancasila merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno. Pada tanggal 22 Mei 1945, ketika rapat Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara berupa peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Baik, ya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan isyarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pasal 1 ayat 2 tanggal 18 Agustus 1945, Sidang PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan bangsa. Baik, pasal 1 ayat 2 18 Agustus, pengesahan Undang-Undang Dasar dan pembukaan yang memuat rumusan Pancasila secara sah. Pasal 1 ayat 2 1 Juni 2016, Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila melalui Kepres nomor 24 tahun 2016. Baik, sekian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Dan mulai. Jadi silakan kalau ada pertanyaan dari kelompok dipersilakan. Dari termin pertama. Saya, mengapa Pancasila itu penting? Pancasila sangat penting karena merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pemersatu dalam keberagaman.
pedoman dalam mengatur kehidupan berbangsa, serta vitalisasi nilai-nilai luhur yang diyakini seluruh masyarakat Indonesia. Apakah jawaban kami diterima? Diterima. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan dan kelemahan dari tutur kami minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom. Shalom. Ini adalah hasil dari kelompok 1, maka kita akan berikan mereka tepuk tangan. Maka kita akan tampilkan kelompok 3. Silakan, Pak Firman. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Baik, kami dari kelompok 3 Melati, ketua di sebelah kanan saya Misal Hansani Laia, moderator saya sendiri dengan nama Trihatati Mariam Laia, anggota Yani Mawati Laia, Oktoberius Nur Kediaman Tel. Baik, kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul yaitu menyusun daftar 5 contoh perbedaan nilai Pancasila di lingkungan sekolah dan keluarga. Baik, yang menjadi 5 penerapan nilai Pancasila di lingkungan sekolah dan keluarga yaitu 1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu saling menghormati teman atau guru yang berbeda agama serta tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Sila kedua dalam lingkungan sekolah yaitu saling menolong antar teman, tidak melakukan perundangan dan memperlakukan sembah serta saudara, juga menunjukkan empati dan membantu anggota keluarga yang sedang kesulitan. Sila ketiga yaitu memupuk rasa persaudaraan dan kerukunan di antara anggota keluarga serta menghargai latar belakang budaya dan suku berbeda. Sila keempat yaitu lingkungan keluarga, melakukan musyawarah keluarga untuk membahas keputusan penting dan menghargai pendapat setiap anggota keluarga. Sila kelima yaitu berbagi dengan sesama anggota keluarga dan tidak berutamakan kepentingan pribadi. Baik, itu saja hasil materi kami. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang tidak dimengerti, dipersilakan untuk kelompok lain untuk bertanya. Apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Ya, baik, saya akan menjawabnya. Itu karena Pancasila bagi bangsa Indonesia sangat fundamental yang bersifat tetap, adalah salah satu dasar negara serta ideologi negara yang dijadikan sebagai landasan bagi segala peraturan dan perundang-undangan dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Apakah jawaban kami diterima? Diterima. Baik, terima kasih. Baik, termin kedua saya buka untuk bertanya kepada teman-teman. Terima kasih. Demikian hasil diskusi kami pada hari ini. Jika ada kelalaian atau kesalahan, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan shalom. Shalom. Baik, berikan mereka tepuk tangan. Nah, jadi ini adalah penampilan dari kedua kelompok yang menilai. Yang pertama tadi adalah menyangkut tentang alur sejarah Pancasila. Yang kedua adalah mengenai nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk itu maka anak kami semua sudah lengkap, sudah mengerjakan, maka masing-masing kelompok semua menunjukkan tentang tugas kelompok supaya ada semangatnya. Tempur 1, tempur 2, tempur 3,
keempat, kelima. Terima kasih. Saya akan bertanya dari pembelajaran dari kelompok yang sudah ada tadi. Ini ada yang saya tanyakan dan silakan dijawab nanti sesuai dengan yang sudah kalian pelajari dalam setiap kelompok apa yang begitu spesial dalam Pancasila itu? Ada yang tahu? Yang bisa menjawab dari setiap kelompok? Silakan. Pancasila spesial bagi bangsa Indonesia karena merupakan pemikiran dan nilai budaya bangsa yang dipegang dari sejarah dan disepakati bersama dan dijadikan sebagai dasar negara yang bersatukan berbagai suku, agama dan budaya. Baik, terima kasih. Berikan dia tepuk tangan. Artinya Pancasila ini adalah mempersatukan bangsa Indonesia. Maka ketika semua ini bangsa Indonesia disatukan, maka seluruh anak kami belajar dan bebas kita dari segala jajah. Kemudian tugas biru. Ini adalah yang menjadi tugas kita adalah yang pertama adalah silakan dicatat. Siapa yang mengusulkan Pancasila pada 1 Juni tahun 1945? Sudah? Yang kedua adalah mengapa tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila? Silakan dicatat. Nah, siapa yang tahu kapan dilaksanakan sidang BPUPKI pertama? Ada yang tahu? Silakan. Sidang BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1990. Terima kasih. Berikan dia tepuk tangan. Yang kedua adalah mengenai Piagam Jakarta. Apa yang menjadi piagam dalam Jakarta? Mengapa Pancasila itu diubah dia menjadi Piagam Jakarta? Ada yang tahu? Ada. Silakan. Yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Berikan dia tepuk tangan. Nah, yang terakhir adalah ini adalah tokoh-tokoh perumusan Pancasila. Siapa saja yang merumuskan Pancasila? Ada yang tahu? Silakan. Yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Terima kasih. Berikan dia tepuk tangan. Itu yang menjadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, yang judul pembahasan kita adalah Norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Akhir kata, salam.